Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi besar, konflik bersenjata, susah mencari pekerjaan, daya beli yang menurun hingga terlilit pinjol. Tapi kehidupan anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh situasi, melainkan oleh kasih karunia-Nya. Di era Pentakosta ketiga dan era penuaian ini, termasuk penuaian berkat materi, Tuhan ingin kita berdoa, hidup dalam firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menjadi saksi, termasuk di marketplace, melalui cara kita mengelola keuangan dengan bijak di tengah kesulitan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana firman Tuhan membimbing kita mengelola keuangan secara iman dan bijaksana di masa sulit. Banyak orang salah memahami Yakobus 4 ayat 13-17, seolah iman berarti tidak perlu rencana atau kerja keras. Padahal Alkitab mengajarkan perencanaan sebagai bagian dari pertumbuhan iman, seperti semut yang mempersiapkan makanan, dan nasihat Yesus bahwa membangun menara pun perlu perhitungan keuangan. Kita perlu pahami bahwa bagian Tuhan adalah menyediakan berkat, yaitu ide kreatif, kekuatan untuk bekerja, kuasa untuk mujizat, dan perlindungan dari tipu daya. Tapi bagian kita adalah meresponinya dengan bekerja keras,
tidak malas, hidup bijak dalam mengelola uang, tidak gengsi, jujur, bayar utang, dan menabung. Keuangan memiliki siklus, seperti hidup dan musim. Masa muda dan masa tua, masa menghasilkan dan masa menggunakan. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena tidak berniat baik, tetapi karena gagal merencanakan. Seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell, gagal dalam perencanaan adalah perencanaan untuk gagal. Dalam Matius 25 ayat 14-30 mengenai perumpamaan tentang talenta, ada dua prinsip penting yang dapat kita pelajari. Prinsip pertama, kita adalah pengelola, bukan pemilik. Tuhanlah pemilik berkat. Kita hanya pengelolanya. Tugas kita adalah setia dan bijak dalam mengelola segala hal yang Tuhan titipkan. Uang, waktu, bakat, koneksi, dan kesempatan. Howard Dayton berkata, hal kecil memang kecil, tapi kesetiaan dalam hal kecil adalah hal besar. Menurut Holman Apologetic Study Bible, 1 talenta setara dengan 6.000 denari. Karena 1 denari adalah upah kerja 1 hari di zaman Romawi, maka 1 talenta sama dengan 6.000 hari kerja atau sekitar 17,5 tahun gaji. Artinya 1 talenta sebetulnya bukanlah jumlah yang kecil, dan tentunya kita dituntut setia sesuai kapasitas masing-masing. Maka jangan abaikan apapun yang Tuhan titipkan. Gunakan itu untuk memperluas kerajaan Allah dan jadi saluran berkat. Prinsip kedua, jadilah saluran berkat. Berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk misi Tuhan, persepuluhan, buah sulung, dan pemberian kita mendukung gereja, pelayanan, dan misi adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Tuhan. Jika tidak dikelola dengan baik atau bahkan kita kubur, Tuhan tentu akan mengambil kepercayaan itu dan memberikannya kepada orang lain yang setia dan mau mengusahakannya bagi perluasan kerajaannya. Menjadi saluran berkat juga berarti memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, masa pensiun, ataupun asuransi. Firman Tuhan di 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang tidak memelihara keluarganya lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Menabung juga menjadi salah satu bentuk pengelolaan yang bijak, di mana kita menunda kebutuhan hari ini demi masa depan. Prinsip tersebut juga dilakukan oleh Yusuf saat di Mesir. Tapi tentu, menabung tidak bisa asal-asalan. Kita perlu menempatkannya di tempat yang terpercaya dan bijaksana. Kalau menabung dianggap tidak beriman, maka kisah Yusuf pun seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Jadi, kita perlu untuk selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan dan kita yang mengelola. Perencanaan dan pengelolaan keuangan bukanlah lawan dari iman, melainkan tindakan iman itu sendiri. Sebagai murid Kristus, marilah kita setia dan bertanggung jawab mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan, agar hidup kita berdampak dan memuliakannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, kami juga mengucapkan shalom. Dan juga Bapak Ibu yang hadir hari ini, puji nama Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul di rumah Tuhan, gereja kami GBI Kebon Sirih. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini juga dipilih olehnya untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah. Amin, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita menikmati baitnya dan kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Bapa kami, terima kasih Bapa untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan di gereja kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Kau hadir dan Kau melawat Tuhan setiap kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau melihat kedalaman setiap hati kami ya Tuhan, yang berseru-seru kepadamu Tuhan. Dan hari ini harinya Tuhan, hari ini Tuhan di mana Engkau menyatakan kuasa-Mu. Hari ini Tuhan, hari di mana Engkau
Sungguh-sungguh ya Tuhan mau menyembuhkan setiap kami. Sungguh-sungguh Tuhan membalut hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memeluk setiap kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Dan kami buka Tuhan ibadah kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kau Raja yang mulia Tuhan. Kau Allah yang perkasa Bapa. Dan kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Katakan mulia. Mulia. Sembah
puji, hormat, dan kuasa. Katakan sembah mulia, mulia. Sembah Raja muda. Dari surga datang untuk
bagimu Tuhan. Segala pujian kami serahkan Tuhan. Apapun Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat nyanyikan. Haleluya. Agungkan namanya. Agungkan namanya. Amin. Amin. Kami menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan bagi Dia. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Hormat hanya Engkau Tuhan. Untuk Engkau. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kami mengangkat tangan kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selamanya. Selama-lamanya. Pujian, syukur, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami perkatakan iman Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami sembuh. Hari ini Tuhan kami dilepaskan Tuhan. Hari ini ya Tuhan yang bersusah hati Kau legakan Tuhan. Karena Engkau baik, luar biasa baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan membuka ibadah kami ya Tuhan. Bekerja seluas-luasnya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima pujian. Karena Engkau sumber segala sesuatunya Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan yang bersemangat untuk memuji meninggikan namanya yang diberkati. Bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih tas kanan kiri saudara, katakan shalom. 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 Siapa yang diberkati? Mana tangan-tangannya? Katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Kita semua diberkati. Amin. Katakan aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Raja kita. Amin. Kami percaya Tuhan, jemaat gereja GBI diberkati Tuhan. Katakan Kasih setiamu nyata bagiku. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. dan anugerahnya sangat besar bagiku. angkat tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
sedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari tutup tangan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan di atas kepala. Amin. Percaya engkau diberkati, amin. Ada berkat baru hari ini tercurah. Haleluya. Kami menaikkan panji kemenangan kami, Tuhan. Haleluya. Katakan sebab Allah sanggup. Sing it out. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Jemaat saja, aku diberkati. Amin. Kamu, yes, karena kita punya Allah yang besar. Amin. Come on, come on, sing it out. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati, kamu diberkati, aku diberkati. amin, amin, haleluya. Kasih sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Boleh tunjuk sebelahnya, bilang gini, kalau nggak senggol, kamu sudah diberkati. Yes, kamu sudah Amin, Bapak diberkati. Ibu. Terus ngomong ke sebelahnya, kalau sebelahnya suami atau istri atau anak atau siapapun, aku juga sudah diberkati. Amin. Amin. Itu janji Tuhan buat setiap kita. Engkau diberkati untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Siapa yang mau lebih lagi bersuka cita buat dia? Sorak. Ayo tepuk tangan semua sama-sama ya. Lebih lagi buat Tuhan. Tepuk tangan lebih tinggi di atas kepala. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Ayo Tuhan, dari
agungan, Raja segala raja, pujian. Yes. kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang duduk dan bertata, lebih naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Satu kali lagi semua, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, lebih naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Angkat tanganmu, kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Angkat tanganmu sekali lagi. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Gak dibantuin musik, saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Apa isi hatimu? Ngomong sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sorak haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Penyembahan bukan hanya musik, saudara, tetapi hidup kita yang sesungguhnya kita mau persembahkan buat Tuhan. Makanya jangan aneh-aneh. Hidup yang benar aja, yang lurus-lurus aja. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan Yesus. Biar kita jadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita doa yuk. Ini syafaat kami Tuhan yang kami mau angkat kepadamu dengan sehati, dengan sepakat bersama dengan semua yang ada di tempat ini, bahkan yang online sekalipun. Kami mau berdoa buat gembala kami, Gembala sidang kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan keluarga dan para wakil yang ada. Tuhan, tutup buku hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus. Biarlah terus karya Roh Kudus yang digenapi dalam hidupnya. Bukan kuat, bukan hebat, tapi semua karena kasih Tuhan. Yang berdoa mengangkat tangan, mengarahkan buat gembala cabang GBI Kebon Siri di tempat ini. Pendeta Muda Gunawan Wongso Wijoyo bersama dengan ibu dan keluarga. Pak Ferry bersama dengan keluarga. Pak Rianto bersama dengan keluarga. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pakai hamba-hamba-Mu ini. Ora pasyakaralabayaralaba. Ora pakaralabayaralaba. Memperkatakan berkat buat gembala kami. Dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Apapun Tuhan yang mungkin dihadapi hari-hari ini, kekuatan-Mu terjadi atas gembala kami ini Tuhan, dalam nama Yesus. Biar hidup mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat pemilik tempat ini beserta dengan keluarga besar. Kami memberkati hamba-Mu. Sekali lagi kami juga memperkatakan berkat dan kasih Tuhan terus tercurah atasnya. Engkau menjagai hamba-Mu bersama dengan keluarga. Seperti firman-Mu yang berkata bahwa dia adalah biji mata Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab atas kehidupannya. Kami berdoa buat jemaat GBI Kebon Siri, on-site maupun online. Tuhan, kami memberkati di dalam nama Yesus. Terus rencana Tuhan, karya Tuhan yang digenapi buat setiap kami yang ada di dalam GBI Kebon Siri ini di dalam nama Yesus. Kami juga angkat tangan kami memberkati generasi muda. Terlebih 153 Unity kami memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat anak-anak ini menjadi anak-anak yang terang di tengah kegelapan. Menjadi anak-anak seperti anak panah yang dipanahkan kepada hal-hal yang hebat. Untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapak, tutup bungkus anak-anak ini dengan kuasa darah Yesus. Kami merebut mereka Tuhan, apapun dari dunia ini kami merebut mereka, untuk mereka mengalami kebaikan Tuhan dan jadi berkat dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Kami berdoa buat bangsa kami dan terus memperkatakan shalom. Indonesia, damai sejahtera Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa roh takut akan Engkau turun buat setiap yang ada yang memimpin bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami memberkati tanahnya, kami memberkati air, kami memberkati udara, kami memberkati setiap industri yang ada, setiap usaha, setiap bisnis yang dikelola di tanah air kami ini Tuhan. Kami memperkatakan berkat atasnya. Ada keberhasilan, ada keberuntungan. Tuhan bawa naik tidak turun. Tuhan bawa jadi kepala bukan ekor. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Inilah syafaat kami di dalam nama Yesus. Sama-sama dengan sehati katakan amin. Sebelum duduk boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa, amin. Biar setiap hati kita selalu connected sama Tuhan, amin. Tak perlu pengurapan yang baru. Setiap hari minta saudara. Minta pengurapannya. Jadi kekuatan buat kita, amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Mari Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapiku. Kami mau Tuhan mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya.
disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai pelusnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita
secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9. Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang. Tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu setiap hari saya selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saudara. Dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Turuku kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah
dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tapi justru orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan,
orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka hari-hari ini kita sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia, bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14. Maka sesudah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Kata sesudah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang pasti waktunya tidak akan lama. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Tetapi Tuhan Yesus bisa saja datang sebelum tahun 2033. Karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Yang artinya amanat agung sudah selesai. Haleluya! Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus memberikan 5 metode untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, harus banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Yang kedua, memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, memperlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. Yang keempat, meringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. Yang kelima, mendirikan gereja-gereja baru. Supaya kita bisa melakukan metode Tuhan Yesus ini, maka kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Angkat tangan kita, perbuatannya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Mari sembah Dia, Borabasi, karena yang sudah berbahasa roh itu berbahasa roh saat ini. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Pakai kami menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung ya Tuhan.
pengurapan Tuhan, terima. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah, Engkau menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan berputus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah onsite GB Kebon Siri pada hari ini. Ibadah hari Minggu tanggal 5 April 2026, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Paul R. Wijaya. Amanat agung, Aku si Yes, pergi bersaksi. gak usah takut. Amanat agung, Aku si Yes, ikut Tuhan Yesus, always the best. Hai Teens, 5 April kita akan belajar tentang The Festival of Unleavened Bread. Wah, seperti apa ya ceritanya? Yuk join seru-seruan bareng sambil belajar firman Tuhan di Kingdom Teens. 153 Unity, Minggu 5 April 2026, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang. Akan dilayani oleh Kak Dandi, bertempat di Anes Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. Bagi jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan pernikahan di GB Kebon Siri, diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu 6 bulan sebelum tanggal pelaksanaan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui PDP Jafar Tamrin MTH. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GB Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam misbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GB Kebon Siri, dapat menghubungi Sekretariat GB Kebon Siri. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Pada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri Newsflash hari ini. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.